Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis sahih. Hadis sahih secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu sahih yang berarti sehat. Sedangkan kata sahih itu sendiri merupakan antonim dari kata syakim yang berarti sakit. Secara bahasa, kata sahih berasal dari kata saha yasuhu suhan wasihatan wasahahan yang memiliki arti sehat, yang selamat, yang menarik, yang sah dan yang sempurna. Kata sehat di sini berfungsi sebagai majas, bahwasanya hadis tersebut sehat dan jauh dari kesakitan yang dapat menyebabkan kecacatan dalam hadis tersebut. Sedangkan secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dabit, dan perawi yang sanadnya sampai akhir jalur periwayatannya tanpa ada syad dan juga tanpa ilat. Pengertian hadis menurut para ulama. Subhi al-Sholih mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit, yang bersambung sampai kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat yang tak mengandung ilat atau cacat ataupun sad kejanggalan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Salah dalam kitab Ulum al-Hadis yang dikenal juga dengan Muqaddimah Ibnu al-Salah mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit hingga tidak syad dan tidak menanggung ilat. Ajaj al-Qutabi mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh para rawi yang adil dan dabit, serta keseluruhan dari awal sampai akhir sanad tidak syad dan tidak ada ilat. Ibnu Hajar al-Qasani mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kejabitannya, bersambung sanadnya, dan tidak berilat dan tidak syad. Al-Qasimi juga mendefinisikan hadis yang cukup ringkas. Menurutnya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari perawi yang adil, lagi dabit, serta selamat atau terhindar dari kejanggalan dan ilat. Mahmud At-Tuhan dalam kitabnya Tafsir Mustalah Al-Hadis meriwayatkan hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari rawi yang sama adil dan dabit dari awal sanad sampai akhirnya, serta tidak syad dan juga tidak ilat. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Silvian Yusuf akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dari hadis sahih. Nah, sebuah hadis dapat dikatakan sahih jika telah memenuhi syarat-syarat berikut, di mana syarat pertama adalah bersambung sanadnya. Maksud dari bersambung sanadnya ini adalah ketika seorang perawi akan menerima atau meriwayatkan hadis, beliau bertemu secara langsung dengan perawi sebelumnya, di mana perawi sebelumnya ini biasanya adalah merupakan guru dari perawi tersebut. Hal ini terjadi dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Syarat yang kedua adalah adil perawinya. Maksud dari adil perawinya ini adalah ketika seorang perawi merupakan seorang muslim, kemudian telah balik, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak muruah. Contohnya adalah seperti makan sambil berdiri, kemudian kencing di sembarangan tempat, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah sebuah hadis dikatakan sahih ketika periwayatnya kuat hafalannya, atau sering juga disebut dengan dobit. Dobit sendiri ada dua macam. Yang pertama, dobit sodrin. Yang kedua, dobit kitab. Dobit sodrin ini merupakan hafalan atau kuat hafalannya secara langsung, dimana ketika
nanti beliau diminta untuk menyatakan atau meriwayatkan hadis, beliau akan membuktikannya secara langsung. Kedua adalah kuat hafalan secara kitab, di mana periwayat ini akan menulis hadis tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian nantinya beliau akan menyampaikan hadis tersebut kepada perawi selanjutnya secara langsung, di mana tulisannya ini akan terjaga keutuhannya. Kemudian yang keempat dari syarat hadis sahih adalah terhindar dari ilat. Ilat sendiri merupakan kecacatan-kecacatan yang tersembunyi. Seperti contohnya, sebuah hadis dikatakan ilat ketika di dalamnya tercampur dengan kebohongan dari perawinya, ataupun perawi tersebut kurang kuat hafalannya, dan lain-lain. Yang kelima, tidak syad. Maksud tidak syad ini adalah sebuah hadis yang telah kuat atau sahih tidak melangkahi atau tidak menyalahi hadis yang lebih kuat dari hadis tersebut kualitas kesahihannya. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Tika Hertika. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang dengan sendirinya tidak memerlukan penguat atau bantuan dari yang lainnya, karena hadis sahih li zatihi ini telah memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis sahih. Namun sebenarnya untuk penyebutan hadis sahih li zatihi ini dalam pemakaian sehari-hari dapat menyebutnya dengan hadis sahih saja tanpa kata li zatihi. Adapun contoh dari hadis sahih li zatihi yaitu haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Safwan ibni Sulaimin an Atha'i ibni Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Artinya, dari Yahya bin Yahya, dia berkata, aku membacakan kepada Malik, Sofwan bin Sulaim atau bin Yasar dari Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang telah bermimpi atau yang telah balik. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya bukan berdasarkan sanadnya, melainkan berdasarkan dukungan dari sanad yang lain. Karena hadis sahih li ghairi ini memiliki kelemahan pada kedobitan perawinya. Hadis sahih li ghairihi memiliki kedudukan di atas hadis sahih li zatihi dan di bawah hadis hasan li zatihi. Adapun contoh dari hadis sahih li ghairihi yaitu Muhammad ibnu Umar wa an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ummati al-amratahum bis-siwaki inda kulli salatin. Artinya, dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah engkau tidak memberatkan atas umatku, pasti akan kuperintahkan kepada mereka bersiwak ketika setiap sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, kitab Toharoh. Demikianlah macam-macam hadis sahih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan beberapa contoh hadis sahih. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarona Malik ibnu Anasin, an ibni Sihabin, an Abdurrahmanil A'raji, an Abdullah ibni Buhainah, radhiyallahu anhu, annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini min ba'di sholawati summa qama falam yajlis faqaman nasu ma'ahu falamma qada sholatahu
wa nadharna taslimahu kabbaro qabla taslimi fasajada sajdataini wa huwa jalisu summa salama. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpin dalam doa dan menawarkan 2 rakaat dan bangun untuk rakaat ketiga tanpa duduk setelah rakaat kedua. Orang-orang juga bangun bersamanya ketika dia hendak menyelesaikan sholatnya. Kami menunggu dia untuk menyelesaikan sholatnya dengan taslim, tetapi dia mengucapkan takbir sebelum taslim, lalu duduk dan kemudian menyelesaikan sholatnya dengan taslim. Contoh hadis sahih berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Ismail bin Ja'farin an Abi Suhailin an abihi an Talhat bin Ubaidillah anna Arabiyya jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah ahbirni maza faradallahu ala minas sholati faqala as-sholawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a faqala ahbirni ma faradallahu ala minas siyami faqala sahrul ramadan illa an tatawwa'a syai'a faqala ahbirni bima faradallahu ala minaz zakati faqala fa ahbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saroi al-Islam qala wallazi akramaka la atatawwa'u syai'an wala anqudu mimma faradallahu alla syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha yang sodako au dakhala jannati yang sodako, yang artinya seorang badui dengan rambut tak terurus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepadaku yang telah Allah wajibkan bagi saya dalam sholat. Beliau menjawab, kamu harus menyempurnakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, kecuali jika kamu ingin sholat wafil. Orang badui itu lebih lanjut bertanya, beritahu kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dalam hal puasa. Beliau menjawab, Anda harus berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kecuali jika Anda ingin lebih banyak berpuasa sebagai nawafil. Orang badui itu lebih lanjut bertanya, beritahu kepadaku berapa banyak zakat yang diwajibkan Allah atas saya. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu tentang semua aturan, yaitu dasar-dasar Islam. Orang badui itu kemudian berkata, demi zat yang memuliakanmu, aku tidak akan melakukan nawafil dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan berhasil atau dia akan diberikan surga. Itu contoh hadis sahih, dan masih banyak contoh-contoh hadis sahih yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.